semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Untuk sesi kedua kita akan melanjutkan topik teori bilangan, yakni terakhir sebenarnya, maksudnya bagian terakhir dari teori bilangan. Ada beberapa subtopik terakhir yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Di antaranya adalah aritmatika modulo, kongruen, linear combination, dan balikan modulo atau modulo inverse. Nah, aritmatika modulo, sebentar ya. Aritmatika modulo ini adalah sebuah operator sebenarnya. Maksudnya modulo itu adalah sebuah operator sebenarnya. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau A bilangan bulat artinya dia bisa saja negatif, artinya bilangan bulat negatif, 0, ataupun bilangan bulat positif. Nah, sedangkan M di sini itu hanya bilangan bulat positif, ya. Operasi A mod M atau dibaca A modulo M itu akan memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Nah, sisa di sini bisa kita lambangkan dengan R. Jadi A modulo M sama dengan R. Artinya adalah A dibagi M akan bersisa dengan sebanyak R. Demikian sehingga kita bisa tulis A sama dengan M dikali Q ditambah R. Nah, Q di sini adalah hasil bagi dan nilai R-nya itu di antara 0 dan M. Jadi nilai R di sini tidak boleh kurang dari 0 dan paling besar itu adalah M dikurang 1 karena di sini tidak ada tanda sama dengannya ya. Bilangan M ini disebut dengan modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M-nya itu atau R itu terletak di antara himpunan 0, 1, 2 sampai yang terakhir itu adalah M dikurang 1 atau modulonya dikurang 1. Nah, ada beberapa contoh di sini. Misal 23 mod 5 sama dengan 3. Artinya apa? 23 dibagi 5 itu bersisa 3. Nah, atau bisa kita tulis dalam bentuk 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Nah, 23-nya itu A kalau pada notasi sebelumnya ya. M itu adalah 5 itu adalah M, 3 itu adalah R, dan 4 ini adalah hasil baginya atau Q. Nah, di sini R-nya 3 ya. Kemudian contoh selanjutnya 0 modulo 12 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis 0 sama dengan 12 kali 0 ditambah 0. Nah, di sini maksudnya adalah 0 itu dibagi 12 akan bersisa 0. Jadi kalau mau dibilang 0 itu habis dibagi 12 karena sisanya adalah 0. Kalau mau ditulis dalam bentuk hasil bagi dan sisa bisa kita tulis seperti ini. 0 sama dengan 12 dikali 0 ditambah 0. Nah, 0 di sini adalah hasil bagi. Contoh ketiga, negatif 41 mod 9 sama dengan 4. Artinya negatif 49 dibagi 9 itu akan bersisa 4. Nah, di sini ada sedikit yang berbeda ya. Di sini kan negatif nih bilangannya. Nah, kalau negatif artinya nanti kita membaginya dengan 9. Nah, angka yang mendekati atau hasil bagi yang mendekati kan seharusnya negatif 4 ya. Karena negatif 4 dikali 9 itu negatif 36. Nah, namun di sini kalau kita ambil negatif 36 untuk suku pertamanya, nanti untuk suku sisanya itu harus ditambah dengan negatif 5. Nah, berarti R-nya negatif 5. Namun tadi pada notasi aritmatika modulo kan ada syarat nih, R-nya tidak boleh negatif atau R-nya tidak boleh kecil dari 0. Maka kita ubah bentuknya jadi seperti ini nih, 9 dikali negatif 5, yaitu negatif 45. Nah, supaya negatif 45 ini menghasilkan negatif 41, makanya kita tambah dengan 4. Jadi, balik lagi di sini R-nya tidak boleh negatif. Gitu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai kongruen. Misal kita punya 38 mod 5 sama dengan 3, yang artinya 38 kita bagi 5 akan bersisa 3. Lalu 13 mod 5 itu sama dengan 3. Artinya apa?
13 kita bagi 5 akan bersisa 3. Jadi di sini dua bilangan 38 dan 13 ini jika dibagi 5 sisanya sama gitu ya. Nah, jika sisanya sama maka dua bilangan ini disebut dengan dua bilangan yang saling kongruen atau 38 bisa ditulis seperti ini ya. 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Nah, bacanya gini, 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5 gitu. Kalau secara umum kita bisa tulis seperti ini nih. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, jadi A dan B-nya bebas ya, bilangan bulat negatif, positif, atau 0 juga boleh. Dan M-nya ini bilangan bulat positif. Nah, syarat modulusnya itu harus bilangan bulat positif, tidak boleh 0. Nah, maka A kongruen B dalam modulo M itu jika M habis membagi A dikurang B. Jadi, kalau misalnya A kongruen dengan B dalam modulo 5, artinya ada syarat kalau si M ini habis membagi selisih atau A dikurang B gitu. Contohnya ini aja ya. 38 itu kan kongruen dengan 13 dalam modulo 5 tadi. Nah, artinya 38 kita kurangkan 13 itu nanti akan habis dibagi 5. Nah, coba cek. 38 dikurang 13 berapa? 25. Nah, 25 itu habis kan dibagi 5? Atau 5 itu habis kan membagi 25? Nah, jika iya berarti si 38 dan 13 itu adalah dua buah bilangan yang saling kongruen dalam modulo 5. Ya. Nah, jika A tidak kongruen dengan B, kalau ada dua buah bilangan yang tidak kongruen dalam modulus M, maka bisa kita tulis dengan notasi seperti ini nih. A tidak kongruen dengan B dalam modulo 5. Jadi dikasih tanda apa namanya? Strip gitu ya. Nah, ada beberapa contoh. Nah, di sini judulnya salah ya. Maksudnya di sini adalah beberapa contoh kekongruenan dalam operator modulo. Nah, misalnya 17 itu kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Artinya apa? Nah, berdasarkan definisi sebelumnya, artinya 3 itu habis membagi 17 dikurang 2. Nah, jadi untuk menceknya itu 17 kita kurang 2 berapa? Ini nih, 15 kan? Nah, 3 habis kan membagi 15? Jika iya, maka 17 dan 2 itu kongruen. Lanjut, negatif 7 itu kongruen dengan bilangan 15 atau dengan 15 dalam modulo 11. Nah, kenapa seperti itu? Kita cek. Negatif 7 dikurang 15 itu negatif 22. Dan negatif 22 habis dibagi 11. Atau 11 habis membagi negatif 22. Iya kan? Nah, maksudnya habis membagi udah paham ya? Ini kan udah dibahas pada sebelumnya. Atau kalau mau di-record lagi, habis membagi itu sisanya 0. Karena di sini kan negatif 22 dibagi 11 itu adalah negatif 2. Tidak ada kan sisanya. Nah, makanya dia disebut dengan habis membagi. Kemudian selanjutnya 12 tidak kongruen dengan 2 dalam mod 7. Nah, kenapa seperti itu? Kita cek 12 dikurang 2 itu adalah 10. Lalu 7 tidak habis membagi 10. Kenapa begitu? Karena dia ketika 10 dibagi 7 itu bersisa 3. Nah, oleh karena itu 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulo 7. Namun, jika bisa kita cari dalam modulo berapa dia akan kongruen. Nah, di sini kan hasil kurangnya 10 nih. 10 itu habis dibagi 2, 5. Ya, 2 dan 5 kan. Nah, berarti si 12 dan 2 akan kongruen dalam modulo 2 atau dalam modulo 5. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat ya, A kongruen B dalam mod 5 ini juga dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini nih. Nah, kalau mau mengikuti bentuk ini kan A, ini B, ini adalah 3 dikali 5 nih. Nah, 5-nya itu kan sesuatu angka yang hasil bagi gitu. Nah, jadi ini A, terus ini B sama dengan A dikali M. Nah, dikali M. Jadi setiap dua buah bilangan yang kongruen dalam modulo M itu kita bisa tuliskan lagi dalam bentuk A dikurang B sama dengan K dikali si modulusnya. Gitu ya. Contohnya ini nih, negatif 7 dikurang 15. Nah, artinya bisa
Ini kan bentuknya seperti ini nih, sorry, kita harus mulai dari sini ya. Negatif 7 kongruen dengan 15 dalam modulo 11. Jadi kita bisa tulis ini dalam bentuk negatif 7 dikurang 15 sama dengan negatif 2 dikali 11. Gitu ya. Nah, jika bentuknya seperti ini nih, mau seperti ini. Nah, dengan K bilangan bulat. Nah, pastinya K itu bilangan bulat ya, boleh negatif, positif, gitu. Contohnya ini nih. Ini tadi K-nya negatif 2, kalau ini K-nya positif 5 gitu ya. Nah, kemudian, karena bentuk A kongruen B modulo 5 ini bisa kita tulis dalam bentuk A dikurang B sama dengan K kali M. Nah, berdasarkan definisi modulo, kalau A mod M sama dengan R, ingat ya, di subtopik sebelumnya nih, A mod M sama dengan R, itu kan bisa kita tulis jadi A sama dengan M kali Q ditambah R nih, ya kan? Nah, kita bisa pindah ruaskan R ke sini, jadinya A dikurang R sama dengan M kali Q. Nah, lihat bentuk ini ekivalen nggak sih sama bentuk ini? Sama lah ya bentuknya, karena ini A dikurang B, ini A dikurang R, di sini ada K dikali M, di sini ada M dikali Q atau Q dikali M, sama aja ya. Nah, sehingga A mod modulo M sama dengan R ini yang bisa diubah dalam bentuk seperti ini, bisa kita tuliskan dalam bentuk kongruen. Nah, gimana bentuknya? Udah, bentuknya adalah A kongruen R dalam modulo M. Nah, jadi kalau kita punya operasi seperti ini nih, bentuk seperti ini A modulo M sama dengan R, kita juga bisa tulis dalam bentuk kongruen, yaitu A kongruen dengan R dalam modulo M. Lanjut kita akan bahas mengenai linear combination. Linear combination itu adalah suatu pembuktian pembagi bersama terbesar. Nah, jadi di sini jika kita mau mencek apakah pembagi bersama terbesar kita itu sudah benar atau tidak, nah kita bisa gunakan cara linear combination. Misal kita akan membuktikan pembagi bersama terbesar dari 80,12 itu adalah 4. Nah, di sesi sebelumnya itu kita udah bahas ya, kita udah mencari pembagi PBB untuk 80,12 ini sama dengan 4 dengan cara menggunakan algoritma Euclidean gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan cek nih dengan menggunakan linear combination. Namun di sini saya berikan dulu ya, waktu kita mencari dengan algoritma Euclidean, kita kan punya ini nih, beberapa step gitu ya. Nah, kemudian jika kita ingin mencek apakah ini benar atau salah, bisa gunakan linear combination seperti ini. Nah, akan dibuktikan bahwa PBB dari 80 dan 12 itu adalah 4 dengan linear combination. Nah, kita mulai dari mana? Itu pertanyaannya kan. Kita mulai dari step yang ada PBB-nya atau sisa terakhir yang bukan 0. Nah, PBB kan kalau menggunakan algoritma Euclidean kan adalah sisa terakhir yang tidak 0, yaitu 4 kan. Nah, kita berarti mulai dari step ini, step yang ada 4-nya ini, maksudnya sisanya 4. Nah, kita tulis 4 sama dengan, gitu kan. Nah, 4 sama dengan, kalau kita mau pakai persamaan ini, kalau mau cari 4 gimana? Berarti kan 12 dikurang 1 dikali 8 kan? Nah, maka kita tulis gini, 4 sama dengan 12 dikurang 1 dikali 8. Nah, langkah selanjutnya, sisa selanjutnya ini nih, patokan kita, 8. Nah, 8 di sini kita ubah menjadi berapa dikurang berapa dengan cara melihat step sebelumnya. Nah, yaitu ini nih. Di sini ada 80 sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 8. Nah, berarti kalau mau cari 8 bagaimana? Berarti 80 dikurang 6 dikali 12. Nah, sehingga 8 di sini kita bisa ganti jadi 80 dikurang 6 kali 12. Nah, kemudian udah habis kan, gak ada lagi step sebelum ini kan. Nah, berarti udah selesai nih kerja kita mensubstitusi sampai sini. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita uraikan ini atau kita sederhanakan bentuk ini, kan ada yang bisa dijumlahkan, ada yang bisa dikalikan gitu kan. Nah, 12 di sini kita tulis di bawah, lalu
negatif 1 dikali 80 itu negatif 1 kali 80, atau sebenarnya bisa diganti jadi 80 aja ya. Nah, kemudian negatif 1 dikali negatif 6 kali 12 adalah positif 6 kali 12. Lalu yang saya lingkari biru ini, kita bisa jumlahkan. Ini sebenarnya kan ada 1 dikali 12 nih, ya kan? Nah, 1 dikali 12 ditambah 6 dikali 12, itu sama dengan 7 dikali 12. Lalu dikurang 80. Nah, 7 dikali 12 itu adalah 84, dikurang 80, dan ternyata benar, hasilnya adalah 4. Nah, kalau pernyataan ini benar, artinya ini menunjukkan bahwa PBB 80 dan 12 itu benar, adalah 4. Nah, seperti itulah kira-kira menggunakan atau membuktikan PBB suatu pasangan bilangan, gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita bahas mengenai balikan modulo atau modulo invers. Jadi si modulo juga ada inversnya gitu. Nah, jika A dan M relatif prima, jadi ada dua bilangan A dan M, dia relatif prima. Nah, ini materi relatif prima juga ada di subtopik di sesi sebelumnya ya. Nah, relatif prima itu ketika PBB A dan M ini sama dengan 1. Pembagi bersama terbesarnya itu 1 gitu. Nah, dengan syarat M-nya ini harus besar dari 1. Syaratnya itu ya. Jadi dia tidak boleh 0, tidak boleh 1, apalagi bilangan negatif. Nah, maka kita dapat menemukan balikan atau invers dari A modulo M. Apa? Nah, balikan A modulo M itu adalah bilangan bulat A bar, sehingga kita bisa tulis A bar itu dikali A itu kongruen dengan 1 dalam modulo M. Nah, jadi ada dua syarat sebenarnya ya. Pertama, syaratnya apa? A dan M-nya harus relatif prima, ya kan? Maksudnya kita mau cek nih, misalnya berapa sih modul inverse dari 3 modulo 7, misalnya gitu. Nah, kita cek dulu, 3 dan 7 itu harus relatif prima dulu. Kemudian kan tadi 3 modulo 7. Nah, si 7-nya itu, nah M di sini itu adalah modulus sebenarnya. Nah, 7-nya itu harus besar dari 1. Nah, benar kan? 7 besar dari 1 karena udah memenuhi dua syarat itu. Dan kemudian kita belum selesai. Kemudian kita cek apakah 3 dan 7 itu PBB-nya 1 atau tidak, atau dia relatif prima atau tidak gitu. Nah, kita cek PBB-nya, kalau emang dia 1, otomatis 3 modulo 7 itu punya inverse gitu. Mana inverse-nya itu bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Nah, kita masuk contoh aja ya. Misal kita ingin menemukan inverse dari 4 modulo 9. Nah, kita pertama sekali ingat ya, cek dulu 9 di modulusnya kan 9 nih, udah besar 1. Oke, sekarang kita mau cari apakah 4 dan 9 ini relatif prima atau tidak. Nah, dengan cara mencari PBB 4,9 itu apakah 1 atau tidak gitu ya. Kita cari PBB-nya dengan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, dengan cara seperti ini, 9 itu bisa kita nyatakan dengan 2 dikali 4 tambah 1. Satunya adalah sisa, kemudian sisanya kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu 4 jadi ke sini, 1 jadi ke sini, gitu kan, algoritma Euclidean. Nah, sehingga nanti 4 sama dengan 1 dikali 4 tambah 0. Nah, 0 inilah sisanya. Artinya sisanya udah 0 nih. Nah, artinya PBB-nya berapa? PBB adalah sisa tidak 0, sisa terakhir yang bukan 0, yaitu 1. Nah, berarti PBB 4,9 adalah 1, yang berarti 4 dan 9 ini adalah dua bilangan yang saling relatif prima atau yang relatif prima. Nah, karena 9 besar dari 0, sorry di sini 1 ya. Di sini 1 harusnya, dan 4 dan 9 ini relatif prima, maka 4 mod 9 ini punya inverse. Jadi kita tahu dia punya inverse. Namun berapa inverse-nya ini yang mau kita cari menggunakan linear combination. Nah, cara pertama kita coba ambil dari si algoritma Euclidean tadi. 1 bisa kita nyatakan dalam 9 dikurang 2 kali 4, ya kan? Kemudian kita bisa ubah letaknya aja, negatif 2 kali 4 ditambah 9. Kemudian negatif 9 kita pindah ruas ke kiri, dan 1 kita pindah ruas ke kanan, sehingga kita punya negatif 9 sama dengan negatif 4 dikali
negatif 2 dikali 4 dikurang 1. Nah, oke, di bawah ya harusnya. Nah, kemudian dengan mau ubah ruasnya aja, negatif ruas yang sebelah sini nih, yang ini kita pindah ke sebelah kiri, dan negatif 9 ini kita pindah ke ruas kanan. Nah, jadinya seperti ini. Negatif 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan negatif 9 itu sama juga dengan negatif 1 dikali 9. Bisa ya, paham ya? Kenapa bentuknya seperti ini? Nah, setelah punya bentuk seperti ini, ingat lagi bentuk kekongruenan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita pernah bahas kalau A dikurang B sama dengan KM, ini artinya A dan B-nya kongruen dalam modul M, ya kan? Nah, perhatikan lagi bentuk akhir yang kita peroleh tadi. Nah, oke, negatif 2 kali 4 ini bisa saja kita misalkan dengan A, lalu satunya dengan B, lalu 9-nya dengan M, dan K-nya dengan negatif 1. Nah, maka karena dia memenuhi bentuk ini, kita bisa tulis si negatif 2 kali 4 kurang 1 sama dengan negatif 1 kali 9 ini dalam bentuk kongruen. Bagaimana bentuk kongruennya? Nah, seperti ini. Negatif 2 kali M kongruen dengan 1 dalam modulo 9. Karena dia sudah memenuhi bentuk ini berdasarkan, baik lagi ya. Berdasarkan bentuk ini nih, jika suatu modulo M yang memenuhi bentuk ini nih, ada A bar dikali A yang kongruen dengan 1 dalam modulo M, maka A barnya ini kali si A-nya ini jadi inversnya kan? Nah, maka di sini yang A barnya siapa? Yang A barnya adalah negatif 2. Maka negatif 2 ini adalah invers dari 4 modulo 9. Nah, sekian pembahasan mengenai topik teori bilangan. Jadi sudah full semua, udah lengkap. Topik terakhirnya adalah balikan dari modulo. Nah, untuk pembahasan atau teori-teori mengenai teori bilangan lebih dalam itu bisa dibaca di beberapa topik, di beberapa referensi ini, dan semua isi slide-nya itu saya ambil dari buku karya Bapak Munir Rinaldi ini ya. Nanti juga ada dari dosen gitu. Nah, untuk latihan pada sesi ini akan saya bagikan menyusul setelah sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sampai jumpa.